sebelum duduk coba tengok kanan kiri dikatakan, Tuhan mau terangnya terpancar melalui hidupmu. Amin. Silakan duduk. Thank you tim PAW. Ya. Shalom. Oke, yang belum kenal atau mungkin jarang lihat karena Celipi juga memang agak jarang di AUG Timur ya. Nah, perkenalkan nama saya Rebecca Lipi, kalian bisa panggil saya Celipi gitu ya. Dan senang banget hari ini bisa melayani di Teen dan Youth di Timur ini, di AUG Timur ini. Ya, nah hari ini tema khotbah yang Celipi bawakan itu adalah We Give Because God Gave First. Nah, Celipi percaya bahwa ini pastinya bukan sekedar sebuah judul atau tema, tapi itu pasti lahir dari sebuah doa. Tadi sedikit cerita ya, waktu present worship di ibadah Teen tadi, Celipi sekilasan mendapatkan ketika menyembah Tuhan, hati Celipi angkat kepada Tuhan. Kemudian Celipi itu mendapat sebuah semacam gambaran, sebuah penglihatan. Celipi melihat seperti di pottery, ada sebuah tempat membuat apa itu ya, peralatan dari tanah liat ya. Ada seperti mesin dan tangan-tangan yang sedang membentuk mangkok-mangkok, bejana-bejana dari tanah liat. Celipi melihat ada mesinnya sedang bekerja, ada tanah liat yang sedang dibentuk dan dibuat ukuran-ukuran bejana-bejana dan peralatan-peralatan yang lebar-lebar gitu ya. Bukan yang kecil-kecil tapi yang besar-besar. Baskom kah, entah itu sebuah tempat untuk menampung bejana apapun, tapi kelihatan itu seperti tempat-tempat yang dipersiapkan untuk bisa menampung dalam kapasitas besar. Dan ketika sedang menyembah itu Celipi tahu bahwa hati Tuhan untuk anak-anak AUG hari ini baik teen maupun youth. Itu ada sebuah gambaran bahwa Tuhan sedang membentuk hati kalian di masa mudamu saat ini. Seperti tangan penjunan itu sedang membentuk hatimu di masa muda. Supaya apa? Engkau dan aku ini punya kapasitas hati yang besar. Hari ini kita bicara tentang kemurahan hati. We give because God gave first. Kita ini menjadi orang-orang yang besar hati, yang murah hati, yang suka memberi. Kenapa? Karena kita telah menerima lebih dahulu dari Tuhan. Amin. Dan ini poinnya bukan di pemberian, poinnya bukan di uang, materi atau barang. Oh ini khotbah tentang suruh memberi ya, persembahan ya, bukan di situ highlightnya. Tapi highlightnya di mana? Di hati. Bukan tentang besar kecil, bukan tentang materi, bukan tentang nominal. Tapi Tuhan itu mau hatimu dan hatiku itu menjadi hati yang besar. Bukan hati yang kecil, hati yang sempit, yang fokusnya melulu tentang diri sendiri. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang punya karakter seperti karakter Bapa di surga. Tahukah engkau Bapamu di surga itu adalah pribadi yang sangat murah hati? Amin. Keluar dari tahtanya yang mulia itu setiap hari, setiap saat. Makanya tahtanya disebut sebagai tahta kasih karunia. Tahta anugerah karena keluar dari tahta itu adanya apa? Kasih karunia. Itu bukan tahta pengadilan yang didirikan untuk menghukum, menghakimi, mengadili orang. Tapi itu tahta kasih karunia. Tempat di mana kasih karunia itu mengalir dengan melimpah. Tahu nggak kalian teman-teman AUG, kasih karunia itu apa? Pemberian yang tidak layak kita terima. Kita ini mestinya nggak layak untuk menerima sesuatu. Tapi karena Tuhan itu tahtanya penuh dengan kasih karunia, dia memberikan begitu banyak things that we don't deserve. Amin. Kalian sadar nggak hidup kalian penuh dengan kasih karunia Allah? Berapa banyak yang menyadari hidupnya penuh dengan kasih karunia Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah hari ini kalian, Celipi berdoa di ibadah ini setiap hati ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena percuma sebuah ibadah kalau hati kalian gak ketemu dengan Tuhan. Gak akan ada perubahan yang nyata. Tapi dengan ada perjumpaan dengan hati Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita dari dalam. Amin. Nah Celipi sebelum melanjutkan firman Tuhan ini, Celipi mau bawa sebuah cerita.
Ini sebuah kisah nyata, tapi memang detailnya itu nggak terlalu dapet gitu ya. Detail-detailnya Cilipi nggak dapet, tapi percayalah ini kisah nyata gitu ya. Di zaman Perang Dunia Kedua, di sebuah negara, pada waktu itu ada, karena namanya lagi perang ya, negara lagi perang, wah kacau sekali. Situasi nggak aman, nggak kondusif, kekurangan bahan makanan, nggak ada toko-toko buka, semua hancur luluh lantah. Sehingga orang-orang itu bergumul dengan rasa aman dan juga dengan kelaparan. Nah di saat momen-momen seperti itu ada seorang anak kecil itu yang lapar sekali. Dia nggak punya makan, dia nggak bisa beli makan, situasi tidak aman, tapi dia kelaparan. Nah ketika dia sedang keluar di jalan-jalan mencari sesuatu yang bisa dia makan, dia melihat ada seorang tentara yang sambil bersiaga bawa senapan, bawa persenjataan, sambil berlindung di tempat yang aman. Dan tentara ini juga posisinya juga sedang kelaparan, tapi dia punya satu potong roti. Bukan roti baru sih, mungkin roti-roti sisa, roti-roti bekal kemarin. Roti yang sudah berapa hari lalu, tapi itu sangat berharga di masa itu karena susah sekali cari makanan di saat-saat itu. Satu-satunya roti yang dia punya. Dan dia sudah buka bungkusnya, siap mau dimakan gitu ya sambil tetap berjaga-jaga. Tentara ini menyadari ada sepasang mata anak kecil ini yang melihat kepada tentara itu dengan mata penuh dengan pengharapan gitu ya karena dia kelaparan. Ditatap kayak gitu. Tentara ini mikir, satu-satunya makanan yang aku punya. Dia mestinya mau cuek aja dan mau makan sendiri karena dia juga perlu. Karena dia pun kelaparan. Karena roti itu begitu berharga. Tapi entah kenapa waktu dia mau makan dan terus makan sendiri, dia ingat dia punya anak di rumah. Dan anaknya kebetulan juga seusia anak kecil itu. Akhirnya tentara ini tergerak untuk membagi dua rotinya, separuh dikasih ke anak kecil itu. Tahu nggak ketika anak itu terima roti ini, separuhan itu, sepotong roti itu, yang begitu berharga itu, anak ini nangis dengan wajah yang penuh dengan ucapan syukur. Dia bilang gini, thank you ya mister, thank you ya pak. Dengan ini saya bisa membagikan roti ini kepada adik saya yang kelaparan di rumah. Ternyata roti itu pun bukan untuk dia nikmati sendiri. Tapi dia juga membagikannya kepada seorang yang sangat berharga buat dia. Teman-teman tahukah kalian dari kisah ini kita belajar satu hal. Orang itu kalau pernah menerima sesuatu dari orang lain, harusnya ya hatinya pun akan terdorong untuk memberi. Harusnya. Dan itu adalah sebuah hati yang harus kita jaga, yang Tuhan mau kita jaga. Why Tuhan mau kita give to others? Because He have given us first. Karena dia sudah memberi lebih dulu kepada kita. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang murah hati. Bukan yang egois. Yang for me, me and me. Yang hanya untuk diriku semua untuk aku. Yang penting aku. Tuhan gak mau kita punya hati kayak gitu karena Tuhan pun hatinya gak kayak gitu. Karakter Tuhan itu gak gitu. Kenapa dia memberi? Karena dia mau menyatakan hatinya, karakternya kepada kita. Dia mau ngomong seperti loh, hei anak-anakku, aku bapakmu itu adalah bapak yang murah hati. Aku memberikan kepadamu pemberian demi pemberian yang terbaik. Harapan papa satu, kamu punya hati seperti papa. Sama seperti Tuhanmu itu murah hati. Hendaklah engkau juga tidak hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu karakter. Yang Tuhan itu mau untuk kita semua itu miliki. Dan ingat apa yang tadi Cilipi sampaikan. Penglihatan tentang bejana yang sedang dibentuk itu dari tanah liat itu.
Tuhan mau membentuk hati yang demikian di dalam dirimu sejak masa mudamu ini. Ya, karena itu sesuatu yang Tuhan rindukan untuk engkau dan aku ini punya. Bahkan sejak masa muda kita. Amin. Nah, ada beberapa prinsip kebenaran yang Tuhan mau kita tangkap hari ini. Untuk kita ini bisa memiliki sebuah karakter Kristus yang Celipi sebut tadi, yaitu kemurahan hati. Yang pertama, ya, kalian perhatikan poin-poin ini berbeda dengan yang Celipi sampaikan di teens tadi. Untuk youth ini Celipi berdoa dan ada beberapa prinsip yang Celipi percaya lahir dari doa. Tuhan mau untuk kita sama-sama belajar dan tangkap. Yang pertama, Tuhan mau sejak muda kita belajar untuk punya prinsip ini. Hitunglah berkat-Mu tiap hari. Count your blessing every day. Ya. Kenapa kok perlu punya sebuah prinsip kebenaran dan disiplin yang harus kita latih untuk jangan pernah lupa menghitung berkat-Mu setiap hari. Bukan berarti hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi gini loh. Ini adalah sebuah disiplin untuk membentuk sebuah hati yang selalu penuh dengan ucapan syukur and never takes things for granted. Ini enggak otomatis. Karena manusia itu, kita semua lahir dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Naturnya selalu apa? Gak pernah puas. Selalu ngeliat yang negatif, selalu ngeliat yang kurangnya. Kalau bahasanya Pastor Philip, ngeliat donat selalu lihat lubangnya. Naturmu dan naturku, Celipi fair ya, bukan cuma kalian tapi Celipi juga sadar nih. Natur kita yang sudah hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini selalu bersungut-sungut. Tidak pernah bisa bersyukur. Gak tahu terima kasih. Gak tahu dikasihi. Tapi sukanya menuduh yang bukan-bukan. Sukanya ngomel. Sukanya iri. Sukanya membandingkan diri dengan orang lain. Gak pernah puas. Makanya ini disiplin yang harus kita bangun dan usahakan. Kita harus paksa diri kita untuk selalu tiap hari ini melatih diri menghitung berkat yang Tuhan beri. Karena seringkali kita nggak sadar. Kalian nggak pernah sadar kan? Bernafas saat ini. It's one of His continuous blessing. Puji Tuhan loh paru-parumu bekerja dengan baik hari ini. Puji Tuhan loh ada udara segar yang bisa kau hirup. Puji Tuhan loh kau punya pakaian untuk kau pakai hari ini bukan pakaian yang compang-camping. Puji Tuhan kau pakai sepatu itu bukan sepatu baru sih. Tapi puji Tuhan you can afford it. Puji Tuhan loh kamu bisa sekolah, bisa kuliah. Walaupun kamu udah jenuh dengan kuliahmu, udah bosen. Tapi tahukah engkau banyak yang gak bisa kuliah. Dan orang tuamu hari ini masih sanggup biayain kamu. Puji Tuhan loh, ibadah di Augie ini habis pulang dari sini kamu masih punya uang. Di handphonemu karena sekarang modelnya cashless. Tuh kamu jajan nanti beli makan. Have you ever count all the blessing that you receive every day? Pernah kebayang gak kalau tiba-tiba satu saat itu diambil dari kamu? Pada saat sesuatu itu berhenti kau nikmati dan kau dapatkan dengan mudah. Di situ masalahnya bukan baru menghargai tapi ngomel marah. Kok aku gak lagi bisa dapat uang sih? Jadi bukannya malah menghargai, tapi marah, merasa berhak. Spirit of entitlement. Itu kan hakku. Siapa yang bilang kita ini punya hak?
Tahukah engkau semua yang kita nikmati hari ini adalah kasih karunia? Pemberian dari Tuhan. Kan ada lagunya tuh. Bapa, segala yang baik. Apa teman-teman? Semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa itu sumber dari semua berkat, semua kebaikan, semua hal yang ada pada kita hari ini. Kalau Allah tidak memberikan berkat, matahari nggak lagi bersinar Bapak Ibu Saudara. Udara nggak lagi mengalir. Kalau Tuhan hari ini berhenti memutuskan tuh udah muak jenuh. Manusia-manusia ini tidak tahu terima kasih semua. Dia bisa loh. Semua ini hancur dalam sekejap. Bukankah bumi ini ditopang oleh firman-Nya? Bukankah karena Tuhan berfirman maka semuanya jadi? Amin. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu luar biasa dan kalau kalian coba untuk menghitungnya pun gak akan terhitung. Tapi ini adalah sebuah disiplin yang perlu kita latih untuk melawan natur kita yang penuh dengan dosa. Kita buka Mazmur 31 ayat 20, kita baca sama-sama yuk. Ada 2 ayat. Di poin ini hitunglah berkatmu setiap hari. Mazmur 31 ayat 20 kita baca sama-sama 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu. Oh bukan ya, salah ya. ini. Yuk baca sama-sama ya 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Pemazmur berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu bagi kami anak-anakmu yang takut akan engkau. Limpah, artinya mau dihitung itu sampai meluap-luap. Sampai seolah-olah ya melimpah itu sampai tidak terhitung. Sampai seolah-olah itu lebih dari yang bisa ku tampung. Lebih dari yang bisa ku hitung. Satu ayat lagi yang gak luar biasa indahnya. Yang gak kalah luar biasa indahnya Mazmur 68 ayat 20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Bahkan hari ini kekuatan kita, kesanggupan kita itu berasal dari Allah. Kalian pernah gak merasa hidup ini berat? Kuliah tuh loh, beratnya sekarang gitu ya. Jadi pernah kuliah juga, ngerti juga beratnya kuliah. Atau kalau kalian kerja, sekarang loh cari kerja itu susah. Perekonomian sedang lesu, ya Celipi juga mengalaminya. Memang keadaan saat ini tidak mudah. Tapi perhatikan dalam keadaan yang serba tidak mudah ini. You and I survive. Tidakkah kau sadari ada banyak hal yang ditahan oleh Tuhan? Ditanggungnya bagi kita. Sehingga kita seolah-olah mampu menjalani hari demi hari. Padahal sebenarnya itu bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala perkara. Puji Tuhan loh, lu ngeluh stres, buktinya sampai hari ini masih hidup, masih sehat, masih waras. Lu ngeluh capek, buktinya masih punya kekuatan. Gak sampai betul-betul jatuh terkapar di rumah sakit. Padahal secara mental, secara fisik kayaknya udah capek. Tapi kok tetap sehat ya? Tetap punya kekuatan kan hari ini? Tahukah engkau? Itu firman Tuhan yang berkata, terpujilah Tuhan, Ia yang menanggung setiap hari bagi kita. Kalau bukan Allah ikut menanggung,
banyak hal di dalam kita nggak kuat. We are not that strong. It is because God is strong. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita merasa gak punya duit, uang terbatas, tapi nyatanya kok ya bisa survive sampai hari ini. Amin. Ada tangan Tuhan tak terlihat. Ada cara kerja Tuhan yang tidak terlihat. Luput dari pengamatan kita. Tapi firman-Nya ya dan amin berkata, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Terpujilah Allah keselamatanku. Amin. Bahkan teman-teman, bahkan ketika satu hari dalam hidupmu ada satu hal yang buruk terjadi. Katakanlah apa? Misalnya, amit-amit Ior Sanse, gak terjadi ya. Tapi katakanlah kamu mengalami kecelakaan. Keserempetan. Sekalipun ada musibah terjadi, di balik satu musibah yang terjadi, ada 10 hal yang bisa kamu syukuri karena kamu diluputkan. Tabrakan, puji Tuhan aku gak mati. Puji Tuhan, korban jiwa gak ada. Misalnya ya, kamu naik motor, motormu tergores, puji Tuhan masih bisa dibenerin. Puji Tuhan gak sampai kelindes mobil. Puji Tuhan ada 10 hal yang kalau kamu cari, kamu bisa bersyukur. Ada satu musibah terjadi tapi ada 10 hal di mana kamu diluputkan dan itu gak terjadi. Amin. Coba selalu dan kembangkan cara berpikir, latih disiplin seperti ini. Katakanlah, Celipi ngalamin hal seperti itu. Satu kali pernah dulu rumah kemalingan, ada barang-barang dicuri. Tapi kalau kita melatih diri, puji Tuhan ya, pencurinya cuma mencuri barang, gak sampai membunuh, gak sampai mencelakakan anak-anak yang masih kecil. Puji Tuhan ya, di balik semua itu memang saya sakit, rumah kemalingan. Tapi kok puji Tuhan, Tuhan masih pelihara hidupku. Apa yang hilang ya memang hilang. Tapi ya puji Tuhan aku masih punya tabungan, masih bisa beli sesuatu yang perlu dibeli sebagai ganti. Kok ya puji Tuhan aku masih punya pekerjaan. Puji Tuhan aku sehat. Puji Tuhan ada banyak hal lain yang bisa kau syukuri. Di balik satu musibah atau pengalaman buruk yang mungkin Tuhan izinkan engkau alami. Amin. Jadi yang namanya melatih diri untuk menyadari dan mensyukuri setiap hal yang Tuhan karuniakan setiap hari dalam hidup kita itu akan membuat kita memiliki hati yang besar. Ini penting. Coba ngomong kanan kirinya, hitunglah berkatmu tiap hari. Latih ya teman-teman, karena ini gak otomatis, sungguhan. Ini gak otomatis. Otomatisnya apa? Ngeluh, ngomel. Menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Marah-marah. Ngambek itu yang otomatis. Keluar dari daging kita yang masih dikuasai oleh dosa. Makanya kita perlu latih, perlu disiplin, perlu bicara kepada diri. Hitunglah berkatmu. Dan sekali lagi itu perlu usaha. Karena banyak pekerjaan Tuhan itu tersembunyi. Tapi nyata. Oke, coba tengadahkan wajah ke langit. Katakan, thank you Lord. I know it's you. Amin. Yang kedua, prinsip yang kedua untuk kita bisa punya hati yang besar. Hati yang murah hati. Apa? Tinggallah dalam kasih Allah setiap hari. Ini perlu banget. Celipi sampai hari ini terus punya disiplin ini. Jangan ngomong udah pendeta gak perlu. Enggak.
Gak bisa gitu. Kita semua manusia, anak-anak Tuhan, kita perlu punya disiplin ini. Tinggallah dalam kasih Tuhan setiap hari. Abide in His love. Abide in His love itu gimana? Masuk hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Dia. Celipi punya disiplin rohani setiap hari, setiap pagi. Minimal 1 jam. Just worshiping Him. Menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan lagu-lagu. Memuji Dia. Bahkan tanpa membawa pergumulan. Just worship. Kenapa? Karena dengan engkau masuk dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah Dia. Engkau itu sedang seperti yang Yohanes 15 katakan. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya atau rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, akunya huruf A-nya besar yaitu Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus, demikian aku Yesus telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti Bapakku, perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Lalu ayat 16-17 berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku. I have loved you first. Tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Waktu engkau memelihara sebuah disiplin untuk terus setiap pagi berjumpa dengan Yesus di dalam hadiratnya. Itu adalah seperti engkau, ini seperti gambaran ranting yang melekat. Terus menempel kepada pokok anggur itu. Di mana ranting itu kalau enggak patah, kalau enggak lepas dari pokoknya. Ranting itu terus menerima yang namanya asupan. Nutrisi kehidupan yang terus mengalir dari pokoknya menjadikan dia sebagai ranting yang hidup dan berbuah. Demikian juga dengan kita ini masuk hadirat Tuhan. Kasih Tuhan, kasih bukan ya, apa? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu. Amin. Jadi waktu kita ini masuk dalam hadirat Tuhan itu seperti ranting yang terjaga kehidupannya. Karena nutrisi mengalir, kasih mengalir. Jangan hidup dengan kasih di masa lalu yang pernah engkau terima. Kasih waktu engkau bertobat lahir baru pertama kali. Tapi engkau perlu terus, hatimu itu perlu terus terjaga kehidupannya. Kalau engkau terus melekat pada hadirat Tuhan, kasih terus mengalir, kasih yang baru setiap hari. Sehingga itu akan memampukanmu memiliki hati yang terus memancarkan kehidupan. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, teman-teman. Kalau engkau enggak masuk dan tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari, segala hal dalam dunia ini bisa menggerus kasihmu. Kasihmu itu bisa padam. Kasihmu itu bisa dingin, even though kamu udah pernah mengalami jamahan Tuhan waktu KKR, waktu lahir baru. Kasih yang gak dijaga tiap hari dalam hadirat Tuhan itu bisa jadi dingin. Bahkan termasuk CLP yang sudah hamba Tuhan, pendeta khotbah. My love also can grow cold.
hatiku ini juga bisa padam. Karena sumber kasih itu bukan diri kita sendiri. Sumber kasih adalah Yesus. Kalau mau kasih ini terus memancar dalam hati kita, supaya kita ini punya kemurahan hati, gak jadi selfish, cuman hidup mikirin diri sendiri, cuman fokus kepada diri sendiri, supaya kehidupan itu terus mengalir seperti mata air yang terus mengalir, bukan air yang menggenang, for me, gak pernah tersalurkan gitu ya. Supaya mata air itu selalu baru setiap hari. Engkau dan aku perlu tinggal dalam hadirat Tuhan. Abide in His love every morning. Berapa banyak di sini mau ambil keputusan hari ini? Mau ambil disiplin tiap hari baru. Engkau mau masuk dalam hadiratnya. Berapa banyak yang mau? Jadi saran ya. Kalian mungkin bilang, I'm not the morning person. Tapi you need Jesus every morning. Gak peduli lu morning person atau bukan. Masalahnya kalau kamu baru ketemu Yesus malam. Sepanjang hari itu polusi dari dunia ini sudah menghancurkan bejana hatimu. Dan kamu ketemunya Yesus habis itu malam, habis itu tidur. Bu Celipi gak pernah keramatkan jam. Tapi I believe I need Jesus every morning. More than I need coffee every morning. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu perlu Yesus setiap hari. Amin. Coba tepuk sebelahnya ngomong, kamu harus melekat pada Yesus setiap pagi. Ya, yang ketiga. Hari ini kita belajar tentang beberapa prinsip kebenaran ya. Jangan lupakan prinsip-prinsip ini. Dan teruslah hidup dalam prinsip-prinsip ini. Yang ketiga teman-teman, kemurahan hati adalah caraku menyatakan Kristus pada dunia. Kamu harus tahu satu hal ini. Kamu mau orang melihat Kristus lewat hidupmu? Ya, bersaksi, penginjilan, sharing the gospel is important. Tapi ada satu lagi cara yang bukan melulu tentang memberitakan Injil, tapi adalah juga lewat kemurahan hati. Ayat ini berkata seperti ini. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Caramu menyatakan Bapa Kristus kepada dunia, salah satunya adalah dengan menyatakan kemurahan hati. Karena tahukah engkau yang namanya kemurahan hati itu adalah sesuatu yang tidak ada di muka bumi ini. Waktu Yesus datang ke muka bumi ini, dia betul-betul menentang arus dunia. Karena dunia itu for me and for me and for me. Tapi Yesus datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang kayak gitu itu gak ada di dunia ini. Murah hati adalah sebuah karakter yang dari surga. So if you want this word, your word, the people around you, know Jesus, knowing God, show some mercy. Tunjukkan, show some love. Tunjukkan kasih. Tunjukkan kemurahan hati. Ada ayat yang berkata, dengan inilah kamu disebut sebagai anak-anak Bapa. Yaitu jika engkau mengasihi orang yang bahkan membenci kamu. Jika engkau mengasihi hanya orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tapi lewat inilah nama Allah dipermuliakan. Dan dunia mengenal siapa Bapa itu. Waktu engkau mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Bahkan orang-orang yang membenci kita.
Amin. Jadi kemurahan hati, kebesaran hati adalah cara kita menyatakan Bapa kepada dunia. Ingat ini. Nanti Cilipi terakhir akan sebutkan beberapa hal praktis memberi itu dalam hal apa. Itu yang tak bahas tadi di ibadah teens. Bahwa memberi bukan melulu soal uang, persembahan walaupun itu juga. Tapi bukan hanya itu. Kita bisa menyatakan kemurahan hati lewat banyak hal. Prinsip yang keempat. Yang terakhir adalah give and it will come back to you. Ya, prinsip kemurahan hati. Give and it will come back to you. Tapi kalimat ini bukan berarti memberi dengan pamrih untuk mengharap kembali. Kita highlightnya and it will come back to you. Give-nya kita nggak highlight. Cuma it will come back to you. Jadi kayak kita main saham gitu ya. Kayak kita kasih berapa nanti returnnya berapa. Bukan. Kalimat ini bukan berarti memberi dengan pamrih untuk mengharap kembali. Tapi ada sebuah prinsip kebenaran. Di balik kalimat ini adalah hidup kita ini harus menjadi seperti saluran air yang terus mengalir. Bukan muara air yang menggenang. Oke, kalian tahu ya sungai yang jernih mengalir itu ada aliran airnya. Sehingga terjaga. Airnya itu segar. Tapi kalau itu selokan yang bumpet, ya, yang udah nggak bisa mengalir, airnya diam, udah nggak ada aliran lagi, kita tahu itu air akan jadi keruh. Itu air nggak lagi segar. Air itu menjadi basi, bentar lagi bau, bentar lagi ada mulai kotoran-kotoran kuman. Karena itu menjadi saluran yang menggenang, yang mati. Hanya dengan terus menyalurkan apa yang telah kita terima dari Tuhan, maka kehidupan itu akan terus memancar dari hati kita. Kalau kita jadi saluran yang bumpet, yang gak mau menyalurkan setiap berkat dan kasih yang telah kita terima, kehidupan akan berhenti memancar. Ini yang dimaksud dengan give and it will come back to you. Ya, Lukas pasal 6 ayat 38 berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 berkata seperti ini. Kalau ini spesifik ngomong soal uang salah satunya, materi. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat-ayat ini bicara tentang give and it will come back to you. Bukan berarti memberi dengan pamrih untuk mengharap kembali. Tapi akan ada sebuah kehidupan yang akan terus mengalir kepada setiap orang yang menjadikan dirinya sebagai saluran berkat. Ada berkat kehidupan yang mengalir dalam kemurahan hati. Tapi hati yang berfokus pada diri sendiri akan berujung pada kekeringan, kekurangan, kehampaan, dan kematian. Apa sih yang bisa kita beri? Selain materi, berbagi berkat dengan sesama. Tadi Cilipi diibadatin berkata, kita bisa beritakan, kita bisa bagikan berita Injil atau keselamatan. Ada seseorang yang lebih dulu telah memberitakan Yesus kepadamu. Dan mengajak engkau ke gereja. Memperkenalkan kamu kepada Yesus. Kamu menerimanya dengan cuma-cuma. Bagikan itu juga kepada orang lain. Engkau bisa menunjukkan kemurahan hati dengan give what God has given you. Itu bicara tentang the gospel, the good news, salvation. Apalagi kasih dan pengampunan, kasih dan penerimaan. Allah telah menerimamu apa adanya. Would you please menerima orang lain di sekitarmu. Gak lagi main cocok-cocokan. Kita adalah ya jujur di hidup ini, aku gak suka sama orang itu.
Waktu kita mulai di hati ada perasaan gak suka tentang seseorang. Maukah kita mengingat, Tuhan menerima aku apa adanya loh. Bisakah, can we show some kindness? Hatinya dibesarin dikit untuk bisa juga menerima orang lain karena kita ingat Tuhan sudah menerima kita padahal dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Let not playing favoritism. Mari kita bersikap adil, mengasihi semua orang tanpa pandang wajah, rupa, status, dan yang lain-lain. Mari kita menunjukkan kasih dan penerimaan seperti Kristus telah mengasihi kita. Lalu apa lagi? Pengampunan. Berkali-kali dan beribu-ribu kali Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita. Maukah kita belajar juga melepaskan pengampunan? Dan tidak menyimpan dendam, kepahitan, dan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Just like God has forgiven us, would you also forgive others? Amin. Apalagi pelayanan, perbuatan baik. Kita ini telah menerima banyak pelayanan dari orang lain dan perbuatan baik. Tadi Celipi bilang, masuk ke tempat ini ada usher yang welcome home, yang menyapamu, yang menunjukkan jalan kepadamu. Ada teman yang reserving seat for you. Ada bahkan nanti kalau keluar ada teman-teman yang bilang, can we pray for you? Ada orang yang offering prayer for you. Itu perbuatan baik tanpa minta bayaran kan. Ada orang yang berbuat baik kepadamu. Ada orang yang melayanimu dengan cuma-cuma. Di gereja ini kita menerima banyak pelayanan dari saudara-saudara kita yang lain. Maukah engkau juga membagikan pelayanan dan perbuatan baik itu kepada orang lain? Apalagi penghiburan. Wah, kita ini dihibur oleh Tuhan, dihibur oleh teman-teman kita. Can we also memberikan penghiburan kepada seseorang yang kita tahu sedang down, sedang sedih. Ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan. Tujukan kepedulian dan care. Karena engkau pun dan aku pun telah menerima banyak penghiburan. Dan juga apa yang terakhir adalah kesabaran. Allah itu luar biasa sabar. Gak ngerti-ngerti, Tuhan tetap sabar. Aduh Lipi ini dibentuk Tuhan bertahun-tahun kok yang gak berubah-ubah. Tapi Tuhan tetap sabar dan dia berkata, and never regret, I have chosen you and I have loved you. Will you also show some patience? Kalau kamu melihat adikku ini yang benceno gak mau berubah dari dulu. Dia terus melakukan, dia ini kok gak ngerti-ngerti. Mari berkaca, lihat ke diri sendiri. In so many ways, we also as stubborn, sangat keras kepala, sangat sulit berubah. Yet Tuhan tetap sabar sama kita. Maukah hati kita lebih besar sedikit? Untuk juga menunjukkan kesabaran kepada orang lain. Amin. Berapa banyak yang mau hatinya besar? Berapa banyak yang mau hidup dalam kemurahan hati dan punya karakter kemurahan hati. Seperti Bapa. Amin. Celipi undang pemusik maju ke depan.